Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kelas 6. Apa kabarnya? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya kita mendapat rahmat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anakku, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah pada kali ini kita akan membahas pelajaran yang ke-6, yaitu indahnya saling membantu dan hidup rukun. Dan itu nanti terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 dan 13 serta surat Al-Maidah pada ayat kedua dan ketiga. Nah, anak-anakku, yang akan dibahas pertama adalah surat Al-Hujurat. Pembahasan surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini termasuk golongan surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Nama Al-Hujurat diambil dari ayat keempat surat Al-Hujurat, ya, dan Al-Hujurat adalah surat yang ke-49. Baik anak-anakku semuanya, kita simak pembacaan surat Al-Hujurat yang akan Ibu bacakan. Semoga kalian bisa langsung mengikuti dan nanti langsung memahami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kandungan surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-12 ini berisi tentang perbuatan yang harus dihindari oleh orang yang beriman. Jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu adalah dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau menggunjing, karena orang yang suka bergunjing itu diibaratkan seperti orang yang memakan daging
bangkai saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing itu sekali lagi seperti orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang pada kita semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, alhamdulillah ya, itu surat Al-Hujurat ayat ke-12. Nah, berbaik sangka kepada sesama manusia juga sangat penting karena dapat mempererat persaudaraan dan memunculkan perilaku baik dengan yang lain ya. Jadi kalau kita selalu berprasangka baik kepada semuanya, maka tidak akan ada permusuhan. Tidak akan ada hal yang menjadikan diri kita menjadi tidak baik. Pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu perbuatan yang harus dihindari oleh kita. Yang pertama, berprasangka buruk atau berprasangka tidak baik, kemudian mencari kesalahan orang lain, dan yang paling mengerikan adalah ghibah, menggunjing ya, memberi hal-hal yang tidak baik berkenaan dengan surat Al-Hujurat ini sangat penting sekali untuk kita ya. Baik anak-anakku semuanya, itulah penjelasan surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian sekarang penjelasan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Anak-anakku kelas 6, selanjutnya kita akan membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13. Simak dan ikuti dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak, kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13, anak-anak telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Nah, anak-anakku, sebagai manusia tentunya kalian suka berkumpul ya, dan berkelompok juga. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal teman-teman dalam satu kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya.
Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobinya masing-masing. Dan saling mengenal sesama teman, kita itu akan terhindar ya dari salah paham atau berprasangka negatif atau saling menggunjing yang tidak benar. Dengan saling mengenal, maka kita akan tambah sayang dan memahami. Nah, dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap bahwa diri kita itu paling benar atau paling baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Alhamdulillah, demikian ya pembelajaran surat Al-Hujurat ayat ke-12 dan ayat ke-13. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan bisa menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih soleh ya. Anak-anakku, terima kasih telah menonton hingga selesai. Dan jangan lupa ucapkan hamdalah ya setelah kita belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu kembali dengan pembelajaran PAI. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan tetap sehat. Sekian dari Bu Guru. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.